Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Di zaman seperti ini, bepergian tidak seperti zaman dahulu. Keamanan relatif aman, sarana transportasi memadai, nyaris tidak banyak kita jumpai kesulitan saat bepergian. Masalahnya, agama memerintahkan seorang wanita yang bepergian hendaknya didampingi mahram. Apakah dalam kondisi demikian ini masih diperlukan seorang wanita untuk didampingi mahram saat bepergian? Bepergian jauh bagi seorang wanita memang banyak hadis-hadis yang kita temukan melarang kalau tidak ada mahramnya. Salah satunya adalah hadis yang menyebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata salasi layalin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian lebih dari 3 malam kecuali harus disertai dengan mahramnya. Dan hadis-hadis seperti ini cukup banyak kita baca, kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Sehingga banyak juga para ulama yang secara tekstual mengatakan bahwa pokoknya kalau bepergian tidak ada mahramnya berarti bepergiannya itu menjadi terlarang, menjadi haram, menjadi tidak boleh. Tidak boleh bepergian kalau tidak bersama mahramnya, memang itulah bunyi hadis-hadis yang kita temukan. Namun kita juga menemukan pendapat para ulama, baik di kalangan ulama yang muasirin yang di zaman sekarang ataupun yang kudama yang di zaman lalu, mereka lebih melihat pada konteksnya. Kenapa kok bepergiannya seorang wanita pada masa itu tidak boleh kecuali harus bersama mahramnya, tetapi juga ditemukan beberapa hadis yang malah justru menjadi kebalikannya. Sebutlah misalnya para ummahatul mukminin, ibunda mukminin, Aisyah, kemudian juga Ummu Salamah dan beberapa istri-istri Rasulullah. Mereka bepergian dari Madinah menuju ke Mekah untuk berhaji, dan bukan hanya sekali 2 kali mereka melakukannya, dan semua itu mereka lakukan tanpa adanya mahram, tetapi bersama dengan rombongan, ada kafilah, ada temannya dan sebagainya, tetapi tidak ada mahramnya. Padahal perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah dan bolak-baliknya itu setidaknya sekali perjalanan itu sampai 1 minggu lamanya. Kembalinya lagi 1 minggu dan hajinya bisa beberapa hari. Selama durasi beberapa hari itu, para ibunda mukminin itu sama sekali tidak ada mahram yang menemani mereka kecuali ya teman-teman seperjalanannya saja. Sebenarnya ketidakbolehan wanita bepergian tanpa mahram itu ketika memang perjalanannya tidak aman, kondisinya tidak memungkinkan. Bayangkan menembus padang pasir berhari-hari, berminggu, berbulan, resiko untuk diperkosa, resiko untuk kemudian dirampok dan sebagainya sangat besar. Nah, ketika ada mahramnya, resiko itu bisa sedikit teratasi. Tetapi Nabi menceritakan ada kondisi nanti suatu zaman di mana resiko-resiko seperti itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi. Sehingga bisa saja seorang wanita bepergian dari Hirah sampai ke Baitullah tidak takut apapun kecuali hanya pada Allah saja. Dan itulah yang kemudian jadi dasar juga pada hari ini ketika seorang wanita sendirian naik penerbangan internasional, dia di bandara, dia transit dan sebagainya, mungkin hanya sendirian saja, tidak ada mahramnya, tetapi perjalanan itu boleh dibilang aman dengan kendaraan yang memang bertanggung jawab atas keamanan bahkan untuk 1 orang wanita saja. Nah, dalam implementasinya di zaman kita sekarang, pemerintah Saudi Arabia sebutlah misalnya, memang masih mengharuskan jamaah haji, jamaah umroh itu untuk ada surat mahramnya. Artinya tidak memperkenankan wanita datang haji umroh kecuali ada mahramnya. Tetapi di sisi yang lain, tenaga kerja wanita kita ketika datang ke Saudi Arabia sama sekali mereka tidak ditemani mahram. Berapa lama mereka kerja? Bisa sampai 2 tahun. Tanpa mahram 2 tahun di negeri Saudi Arabia. Dan pemerintah mereka tidak mengharuskan ada mahram yang menemani ketika mereka dalam perjalanan, dalam pulangnya, atau selama bertahun-tahun kerja di negeri mereka itu. Dalam hal ini, ada ulama yang mengatakan mahram itu menjadi hal yang mutlak bagi seorang wanita, tapi ada juga yang mengatakan tidak harus ada mahram karena memang sudah dianggap aman dan sudah tidak diperlukan lagi. Pemirsa Hasanah, masalah makan berdiri seringkali menjadi dilema tersendiri dalam kehidupan modern saat ini.
Banyak sekali event atau momen yang memaksa kita makan sambil berdiri, seperti misalnya event pesta atau acara pernikahan yang terkadang tidak disediakan kursi untuk duduk, sehingga banyak undangan yang makan berdiri. Dalam keseharian pun tanpa disadari kita juga sering melakukan hal ini. Bukankah agama menganjurkan agar makan dan minum sambil duduk? Masalah makan atau minum, kebetulan misalnya dalam suatu acara, standing party dan sebagainya, lalu makannya tidak duduk tapi berdiri, minumnya juga berdiri, apakah ini menyalahi aturan agama? Dalam hal ini kita menemukan memang hadis-hadis yang secara tegas melarang, tidak boleh, bahkan sampai memerintahkan untuk memuntahkan kembali. Dikatakan ini sebagai suatu perbuatan yang tercela, yang tidak disukai dalam agama, dan kalau sudah terlanjur maka muntahkanlah. Hadis-hadis seperti ini derajatnya banyak yang sahih, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang katakanlah kelasnya Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab-kitab sahih mereka. Akan tetapi kalau kita telusuri juga lebih dalam, lebih jauh, hadis-hadis yang sahih itu ternyata juga menceritakan hal yang sebaliknya. Sebutlah misalnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah memberi makan Nabi, lalu beliau memakannya, Rasulullah itu memakannya sambil berdiri. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an di dalam hadis-hadis yang sahih juga pernah menyebutkan, kami dulu pernah makan bersama Nabi bukan hanya sambil berdiri, tapi malah sambil berjalan. Sambil berjalan kaki lalu mereka makan, dan kemudian beliau juga ikut minum juga, itu sambil berdiri. Nah, artinya kita menemukan hadis-hadis yang memang secara sekilas agak kontradiktif. Yang satu menyebutkan tidak boleh makan minum sambil berdiri, bahkan disuruh muntahkan. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah makan minum sambil berdiri, pernah minum air zam-zam juga sambil berdiri. Nah, oleh karena itulah kemudian bagaimana kita menarik kesimpulannya, para ulama kemudian mengatakan begini, afdolnya, lebih baiknya memang kita makan itu sambil duduk. Itu karena kebanyakan Nabi melakukannya juga sambil duduk. Bahwa beliau pernah makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, bahkan sambil berjalan, itu sifatnya adalah hal-hal yang tidak selalu, dalam arti pernah juga melakukannya, maka itu tidak dianggap sesuatu yang haram dalam arti itu berdosa besar dan sebagainya. Hanya saja mungkin kita melihatnya kurang beradab. Tetapi karena Rasulullah pernah melakukannya dengan satu dan lain alasan, maka larangan ini sifatnya agak longgar, sesuatu yang sifatnya agak luas. Memang kalau memang seharusnya kita makan, utamanya, afdolnya itu duduk. Tetapi ketika tidak mungkin, seperti dalam acara standing party dan sebagainya, kita juga menemukan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan juga para sahabat makan, minum sambil berdiri, sehingga tidak menjadi sesuatu yang terlarang secara mutlak, tetapi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pemirsa Hasanah, masalah makan dan minum saat kita dalam keadaan suci seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagian orang mengatakan makan bisa membatalkan wudhu. Benarkah demikian? Makan dan minum pada dasarnya tidak membatalkan wudhu. Umumnya para ulama tidak memasukkan makan dan minum itu sebagai hal-hal yang membatalkan wudhu. Namun memang kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan beberapa hadis Nabi yang sahih, bahkan riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa ada kejadian di masa Rasulullah di mana ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya baru saja habis makan daging kambing. Apakah saya perlu berwudhu lagi?" Nabi menjawab, "In syi'ta, kalau kamu mau berwuduklah, tapi kalau kamu tidak mau, tidak berwuduk pun tidak apa-apa." Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau saya habis makan daging unta bagaimana? Perlukah saya berwuduk lagi?" Maka pada saat itu jawaban Nabi cukup mengagetkan buat kita di sekarang ini. Karena apa kata Nabi? Ya, habis makan daging unta, kamu harus berwuduk lagi. Dan ini riwayat hadis yang sahih, kita temukan dalam kitab Sahih Muslim. Sehingga membuat kita jadi bingung di zaman sekarang. Apa benar kalau kita habis makan daging unta, lantas kita jadi harus wudhu lagi, kan berarti batal. Apakah memang makan daging unta ini membatalkan wudhu atau tidak? Kalau melihat teks hadis, zahirnya, real dari hadis itu memang Nabi menyuruh berwudhu lagi ketika habis makan daging unta. Dan oleh karena itulah maka ada sebagian ulama, wabil khusus mazhab Hambali,
yang punya fatwa, punya pendapat bahwa memang makan daging unta itu dalam pandangan mazhab mereka itu membatalkan wudhu, sehingga kalau mau sholat harus berwudhu lagi. Tetapi tidak demikian dengan mayoritas ulama, jumhurul ulama, baik itu mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Tidak ada satupun ustadz, guru, kiai yang mengajarkan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Lagi pula daging untanya pun tidak ada di negeri kita. Jadi tidak mungkin terjadi kasus seperti itu. Bahkan yang menarik, kita juga menemukan hadis yang lain yang menyebutkan bahwa orang diharuskan untuk berwudu lagi, dianggap batal apabila dia makan sesuatu yang dibakar oleh api. Tawaddau mimma massatin naru. Berwudulah kalian gara-gara kalian makan sesuatu yang dibakar dengan api. Artinya daging-dagingan itu kalau langsung dibakar dengan api, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim ini, maka kewajiban berwudu lagi bagi mereka yang makan makanan yang dibakar dengan api itu memang lahiriahnya, teksnya, bunyinya begitu. Dan lagi-lagi mazhab Hambali mengatakan kalau kita habis makan makanan yang dibakar dengan api, entah itu sate, entah itu katakanlah barbeque dan lain-lainnya, ayam bakar, ikan bakar, pokoknya dibakar dengan api, maka dianggap itu membatalkan wudhu dan harus wudhu lagi kalau kita mau sholat. Tetapi lagi-lagi ini adalah pendapat hanya sebagian ulama, yaitu mazhab Hambali. Di luar dari mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mayoritas jumhurul ulama di seluruh dunia Islam sepanjang zaman tidak memasukkan, yaitu memakan makanan yang dibakar dengan api itu sebagai hal yang membatalkan wudhu. Jadi silahkan saja kalau mau sholat, sudah wudhu, kebetulan kok makan daging yang dibakar, ikan yang dibakar, ayam yang dibakar, silahkan langsung sholat saja, tidak harus berwudhu lagi karena tidak membatalkan. Nah, yang menjadi kesepakatan para ulama terkait dengan batalnya wudhu kita itu sebenarnya adalah apa-apa yang keluar. Al-khuruju minas sabilain. Sesuatu yang keluar lewat dua saluran kita, yaitu kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar, entah itu berupa benda-benda yang cair seperti air kencing, air mani dan sebagainya, atau mungkin berupa benda padat, bahkan juga berupa benda gas. Keluar lewat dua saluran itu umumnya oleh para ulama dianggap membatalkan wudhu. Selain juga misalnya muntah, kemudian juga tidur yang nyenyak, senyenyak-nyenyaknya sehingga membuat orang itu hilang kesadarannya, dan beberapa hal-hal yang lain yang sekiranya memang para ulama sepakat itu termasuk membatalkan wudhu. Ada wilayah yang disepakati dan ada wilayah yang tidak disepakati para ulama apakah dia membatalkan wudhu atau tidak. Salah satu hal yang sekiranya akan membuat sholat kita rusak atau batal adalah makan ketika sholat. Nah, yang jadi masalah adalah sebelum sholat kita sempat makan. Dan ketika kita sholat, sisa-sisa makanan itu mungkin masih ada di mulut kita. Maka para ulama menyunahkan apabila kita mau sholat, setidak-tidaknya kalau kita tidak mau berwudu lagi dari mula, silahkanlah berkumur agar jangan sampai masih ada sisa-sisa makanan yang mengganggu di dalam mulut kita, agar sholat kita bisa konsen, agar sholat kita bisa khusyuk dan tidak terganggu dengan sisa-sisa makanan itu. Takutnya nanti ada yang tanpa sengaja atau malah sengaja menelan sisa makanan itu, dan itu menjadi masalah tersendiri karena makan sesuatu ketika kita sedang sholat itu malah membatalkan sholat kita. Pemirsa Hasanah, bacaan bismillah saat sholat masih menimbulkan tanya di sebagian masyarakat muslim. Mengingat sebagian masjid imam mengeraskan bacaan bismillah, sementara tak sedikit pula masjid yang imamnya tidak membaca basmalah saat membaca Al-Fatihah. Bagaimana sebenarnya ketentuan syariat dalam mengatur masalah ini? Lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, adalah bagian dari Al-Quranul Karim. Tetapi ketika kita bicara tentang suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, lalu kemudian bacaan bismillahirrahmanirrahim ini di dalam mushaf kita itu tercantum sebagai ayat 1, ini mewakili sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari suratul Fatihah, dia merupakan ayat yang pertama. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya disepakati oleh seluruh ulama Al-Quran. Karena banyak juga para ulama Al-Quran yang menganggap bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim tetap ayat Al-Quran, tetapi posisinya pada suratul Fatihah itu bukan ayat yang pertama. Dia adalah ayat
pembuka saja. Sebagaimana surat-surat yang lain, 114 surat itu di setiap awal mula surat ada sisipan bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Kecuali dalam surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini hanya awalan saja, sisipan saja, dan bukan bagian dari suratul Fatihah. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa ayat pertama dari suratul Fatihah itu bukan bismillah, tapi adalah Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang pertama. Jadi kita punya dua pendapat yang mewakili dua kelompok umat Islam besar. Kalau kita kaitkan dengan ulama mazhab, maka kita membagi dua ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dua mazhab ini meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah ayat yang pertama. Tetapi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, keduanya menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat pertama dari suratul Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kelompok yang katakanlah menjadi dua pendapat yang besar di tengah tubuh umat Islam. Kalau kita implementasikan dalam bacaan dalam sholat, maka kita akan menemukan perbedaan lagi. Baik sesama yang mengatakan bismillah itu adalah bagian dari suratul Fatihah, ataupun yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, masing-masing kelompok ini masih pecah dua lagi. Pemetaannya kira-kira begini. Kita bicara mazhab Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dalam implementasinya tetap disunnahkan untuk dibaca. Tapi membacanya jangan keras, jangan dijaharkan, tapi dibaca dengan sir, dibaca dengan lirih, sehingga yang terdengar oleh makmum itu seolah-olah imam tidak membaca basmalah, padahal dia membaca dengan keyakinan bahwa bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, tapi bagian dari Al-Quran. Dibaca tapi sir, dibaca tapi lirih. Ini mazhab Hanafi. Nah, temannya yaitu mazhab Maliki sama-sama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah, tetapi implementasinya dalam sholat, mereka mengatakan haram hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah. Kalau sampai dibaca, baik itu secara jahar keras atau secara lirih, sir, itu menjadi berdosa. Maka imam-imam yang bermazhab Maliki itu sama sekali tidak membaca bismillah, tidak itu secara keras, tidak itu secara lirih. Ini kelompok yang pertama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah. Nah, kelompok yang kedua yaitu ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bismillah bagian dari suratul Fatihah dan dibaca ketika sholat. Bahkan ketika sholatnya adalah sholat jahriyah, yaitu sholat yang bacaannya harus keras, makmumnya dengar semua, seperti sholat, katakanlah sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Maka imam membaca bismillah ini dengan keras juga, dengan jahar. Ini madhab Syafi'i, dengan keyakinan bahwa bismillah bagian dari suratul Fatihah dan tidak ada alasan untuk tidak membaca dalam arti membaca keras juga. Kalau ayat kedua, 3, 4, 5, 6, sampai 7 dibaca keras, kenapa bismillahnya harus dibaca dengan lirih atau dengan sir? Tidak perlu dibeda-bedakan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini sebenarnya sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu meyakini bahwa bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Hanya saja karena ada beberapa hadis menyebutkan bahwa Nabi ternyata tidak terdengar baca bismillahnya, maka kebijakan yang diambil dalam mazhab Hambali adalah bacalah basmalah itu, tetapi jangan dikeraskan. Membacanya wajib, tapi tidak dengan cara dikeraskan. Maka sebagian ulama yang bermazhab Hambali itu, mereka ketika jadi imam sebenarnya tetap membaca bismillah. Dalam arti bahwa bismillah ini wajib dibaca, hanya saja mereka tidak mengeraskan. Bacaan basmalah ini bagian dari Fatihah, wajib dibaca dan juga dikeraskan, dan itulah yang banyak kita saksikan di negeri kita. Kenapa? Karena para ulama di negeri kita sejak awal mereka memang rata-rata bermadhab Syafi'i. Pemirsa Hasanah, saat sholat jamaah utama telah selesai, biasanya ada saja sekelompok orang yang terlambat membentuk jamaah baru untuk melakukan sholat jamaah. Di waktu yang sama, di pojok yang lain ada sekelompok orang membentuk jemaah juga, sehingga di satu masjid ada beberapa kelompok sholat berjamaah.
Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat? Sholat berjamaah di masjid itu tidak boleh ada jamaah yang double, ganda atau beberapa. Wabil khusus apabila sholat ini adalah sholat yang pertama. Sholat di mana imam rawatibnya itu sedang jadi imam. Maka dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita sedang sholat sunnah sekalipun, kita harus segera bergabung dengan imam rawatib itu. Maka sholat yang pertama ini adalah sholat yang merupakan sholat yang unggulan, yang tidak boleh ada sholat-sholat jamaah yang lain, bahkan sholat sendiri pun juga tidak boleh. Harus bergabung bersama dengan imam rawatib. Karena Rasulullah SAW pernah ketika usai dari sholat berjamaah itu, kok tiba-tiba ada satu orang yang baru datang. Dan Nabi bertanya, kenapa kamu terlambat, ada urusan tertentu, lalu dia mau sholat sendirian. Kata Nabi kepada jamaah yang masih tersisa, ada nggak di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini? Bersedekah maksudnya temani dia untuk sholat, sehingga dia sholatnya nggak cuma sendiri tapi berdua, berjamaah. Itu disebutkan oleh Nabi sebagai sedekah, menambah nilai amalnya dia. Artinya, walaupun sudah selesai ada gelombang jamaah yang pertama, seandainya ada orang datang terlambat dan ingin berjamaah lagi, itu dibolehkan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika jemaah pertama telah selesai, lalu ada sekelompok orang yang terlambat membentuk satu jemaah sholat. Di pojok yang lain, ada juga sekelompok jemaah yang membentuk sholat jemaah sendiri, sehingga di satu masjid ada lebih dari satu kelompok sholat jamaah. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam tuntunan syariat? Nah, jangan kemana-mana, Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Yang jadi masalah seandainya jamaah ini cuma 2 orang ada di pojok sebelah sini. Lalu muncul lagi beberapa orang bikin lagi jamaah di tempat yang lain, sehingga ada 2, 3, 4, 5 jamaah yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah apakah ini juga dibolehkan atau tidak boleh dan harus semuanya bergabung jadi satu. Nah, untuk hal ini ternyata para ulama umumnya mengatakan tidak mengapa. Kalau ada beberapa orang bikin jamaah, lalu bikin jamaah lagi, asalkan itu bukan jamaah yang besar. Justru mereka silahkan menjalankan jamaah kecil-kecil saja dan tidak perlu bikin jamaah gelombang kedua yang besar atau gelombang ketiga yang besar, tapi menjadi jamaah kecil-kecil yang mungkin ada 2 orang, 3 orang, dan itu bisa kita saksikan di Masjidin Nabawi di Madinah dan juga Masjidil Haram di Mekah. Ketika Imam Sudais misalnya sudah selesai dari melaksanakan sholat berjamaah yang utama, lalu kita baru datang terlambat setengah jam, 1 jam kemudian, kita boleh saja bikin jamaah berdua, bertiga. Nanti di sudut mana lagi dari Masjidil Haram itu ada lagi yang bikin jamaah, ada lagi yang bikin jamaah. Ini tidak termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena inilah jamaah-jamaah yang datang kemudian, jamaah swasta. Nah, yang tidak boleh ada jamaah ganda itulah jamaah yang negeri. Jamaah yang awalnya itu, yang bersama dengan imam rawatib, di mana seluruh orang harus bergabung dengan jamaah itu. Tapi ketika jamaah yang utama ini sudah selesai, lalu baru berdatanganlah 1, 2, 3 orang yang datang belakangan, lalu mereka berjamaah, lalu ada jamaah 1, jamaah 2, jamaah 3, mutafarriqah, bertebaran begitu, maka itu tidak termasuk yang dianggap dilarang karena sebenarnya sholat jamaahnya malah sudah selesai. Nah pemirsa Hasanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.